Shalom, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan jurnal hasil penelitian kami dengan judul Meningkatkan Kognitif Siswa dengan Metode Discovery Learning. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Nilawati Borositepu dengan NIM 013072000034. Yang kedua, Petra Franco Adu dengan NIM 013072000028. Yang ketiga, Priscilla Angelica Zebua dengan NIM 013072000026. Yang keempat, Yunanta Belandina Loenenak dengan NIM 013072000009. Tabel of content yang akan kami bahas yaitu yang pertama abstrak, yang kedua bab 1 pendahuluan, yang ketiga bab 2 metode, yang keempat bab 3 hasil dan pembahasan, dan yang kelima bab 4 penutup. Yang pertama adalah bagian abstrak. Dalam penerapan model pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru tentunya berbeda, apalagi dalam konteks online learning. Setiap guru memiliki desain model pembelajaran yang dia pakai berdasarkan kreativitasnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali bagaimana penerapan dari model pembelajaran discovery learning terutama pada anak SD. Model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana dalam proses pembelajaran peserta didik dengan aktif mencari materi pelajaran sehingga dapat mencapai tujuan dari pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan ranah kognitif peserta didik serta dapat meningkatkan pemikiran yang kritis, namun pada dasarnya masih di bawah bimbingan seorang guru. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SOW di SD Negeri 070989 Hilina A, Kota Gunung Sitoli, terkhususnya pada ranah kognitif serta untuk meningkatkan pemahaman pendidik dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan desain cross-sectional dan metode kualitatif berdasarkan jurnal online. Peneliti menggunakan instrumen yang pertama adalah kuesioner, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah tes singkat pilihan ganda mata pelajaran IPA yang bertema alam. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 responden, yaitu peserta didik SOW di SD Negeri 070989 Hilina A, Kota Gunung Sitoli. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam pembelajaran daring ini banyak membuat minat anak belajar menurun sehingga anak menjadi kurang paham akan materi pembelajaran. Namun dengan diterapkannya model pembelajaran discovery learning dalam proses pembelajaran, maka hal ini mampu mendorong siswa jauh lebih aktif untuk mencari materi dalam belajar dan kemampuan serta hasil belajar siswa dapat semakin meningkat. Kata kunci dalam jurnal ini adalah discovery learning, hasil belajar, dan belajar online. Bagian yang kedua yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Kami mengambil tema topik tersebut karena kami melihat bahwa di kondisi sekarang ini sebagai pelajar maupun pendidik itu belajar secara online. Jadi, di mana kita tahu bahwa pendidik harus mampu mengembangkan keterampilannya supaya materi yang diberikan oleh pendidik tersebut dapat disimpan oleh peserta didik dalam waktu yang lama dan dapat dipahami dengan baik. Untuk itu, kami merekomendasikan atau mengajukan bahwa perlunya pembelajaran model pembelajaran discovery learning. Karena model pembelajaran ini merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat kami sampaikan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu, apakah model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kognitif siswa SOW di SD 070989 Hilina A, Kota Gunung Sitoli. Yang kedua yaitu, apakah model pembelajaran discovery learning dapat diaplikasikan dalam pembelajaran daring? Oke, yang bagian ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari jurnal ini yaitu
meningkatkan hasil belajar siswa. So di SD 070989 Hilina A, Kota Gunung Sitoli, terkhususnya pada ranah kognitif. Bagian yang keempat yaitu manfaat. Manfaatnya yaitu dapat melihat serta mengobservasi secara langsung bagaimana model pembelajaran tersebut dapat diaplikasikan di tengah situasi pandemi. Adapun tahapan-tahapan dalam model pembelajaran discovery learning yaitu ada 6. Yang pertama adalah stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana peserta didik diberikan permasalahan di awal, kemudian menimbulkan keinginan untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Kesempatan diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin kejadian-kejadian dari masalah yang relevan. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data, membuktikan terkait pernyataan yang ada. Yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data, mengolah data dan informasi yang didapatkan oleh siswa yang sebelumnya telah didapat oleh siswa tersebut. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian, membuktikan benar atau tidaknya pernyataan yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam yaitu generalization atau menarik kesimpulan, generalisasi, menarik kesimpulan dari materi pembelajaran, dan ini adalah tahap yang terakhir. Yang ketiga yaitu metodologi, di mana metode yang kami pakai adalah kuantitatif dan dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu observasi dan kuesioner, di mana pada tahap observasi ini kami lakukan selama 3 hari dengan tujuan menghasilkan dampak positif bagi siswa sehingga dapat dirasakan terus-menerus. Dan pada tahap observasi ini kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu tahap pertama, peneliti belum menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk diterapkan dalam pembelajaran yang ada. Tahap yang kedua, peneliti sudah menerapkan model pembelajaran discovery learning dan melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan sebelum dan setelah diterapkannya model pembelajaran discovery learning. Yang kedua yaitu kuesioner. Setelah peneliti menerapkan model pembelajaran ini, maka untuk mengetes, untuk mengetahui apakah siswa sudah memiliki peningkatan dari pemahamannya atau belum, yaitu dengan memberikan kuesioner dengan 10 pilihan ganda, dan hasil yang ditemukan adalah 75% siswa berhasil untuk mengikutinya. Bagian yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang kami dapati sebelum dan setelah menerapkan model pembelajaran discovery learning yaitu sebagai berikut, di mana ada 5 responden yang kami dapat, yaitu ada Elias Warumo, Cece Esai, Irene Esai, Diaga Giawa, dan Raika Sai. Dan nilai yang didapati pada sebelum diterapkan model pembelajaran discovery learning yaitu Elias mendapatkan 60, Cece mendapatkan 70, Irene mendapatkan 60, Diaga mendapatkan 60, Raika mendapatkan 70. Dan setelah diterapkannya model pembelajaran discovery learning, Elias mendapatkan nilai 80, Cece mendapatkan nilai 90, Irene mendapatkan nilai 80, Diaga mendapatkan nilai 80, dan Raika mendapatkan nilai 90, di mana bisa kita lihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum diterapkannya model discovery learning dan sesudah diterapkannya model pembelajaran ini. Yang selanjutnya adalah sampel penilaian dari penelitian yang kami lakukan terhadap 5 siswa atau 5 responden tadi.
Bagian yang kedua pada topik yang keempat yaitu pembahasan, di mana observasi yang kami lakukan itu ada 3 tes yang kami lakukan kepada narasumber, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner yang juga sempat disinggung pada pembahasan sebelumnya. Observasi dilakukan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu observasi sebelum menerapkan model pembelajaran discovery learning, di mana yang didapati siswa mengerjakan setiap tugas yang diberikan dan dikumpulkan. Setelah itu, tugas baru diberikan kepada siswa untuk dikerjakan lalu dikumpulkan. Dan setelah itu, peneliti menanyakan kepada siswa apakah yang didapat setelah mengerjakan tugas yang diberikan. Namun, hal yang mengejutkan kami dapatkan yaitu mereka masih kebingungan dalam mengerjakan setiap soal yang diberikan karena kurangnya penjelasan yang diberikan guru kepada mereka, sehingga mereka sedikit kebingungan untuk mengerjakan tugas dan hanya mengerjakan tugas sebagai sebuah kewajiban. Tahap yang kedua yaitu observasi sesudah menerapkan model pembelajaran discovery learning, di mana yang didapati adalah siswa sudah melakukan atau mengerjakan tugas dan dikumpulkan dengan tidak memiliki kebingungan lagi karena mereka sudah mendapatkan penjelasan yang cukup baik oleh peneliti, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, sehingga mereka lebih memahami apa yang dikerjakan. Pada tahap selanjutnya yaitu wawancara. Setelah observasi dilakukan, wawancara oleh peneliti pun dimulai, yaitu yang didapati adalah setiap siswa yang awalnya kebingungan dalam mengerjakan soal yang ada kini menjadi lebih semangat dan motivasi oleh model pembelajaran yang baru mereka dapatkan melalui penelitian yang kami lakukan. Di sini anak-anak sangat senang dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka bisa dapatkan melalui kegiatan observasi kami, sehingga nilai yang mereka dapat memiliki peningkatan baik dalam kognitif maupun di bidang yang lain. Dan setelah observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetes atau menguji pemahaman pengetahuan siswa, yaitu kami melakukan kuesioner sebanyak 10 soal, dan hasil yang didapati adalah siswa-siswi yang ada, yaitu ada 5, mendapatkan nilai di atas angka 75, di mana anak-anak mulai menggunakan pemikiran kritis mereka, menggunakan penilaian mereka untuk bisa tetap berusaha menjawab setiap soal yang diberikan dan menemukan jawaban yang pasti atas setiap pertanyaan yang ada. Dibandingkan pada sebelumnya, anak-anak hanya menebak saja apa yang menjadi jawaban yang paling benar, karena mereka masih kebingungan dan kurangnya penjelasan oleh guru yang dilakukan pada kelas. Kesimpulannya, discovery learning merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana dalam proses pembelajaran peserta didik dengan aktif mencari materi pembelajaran, di mana bertujuan untuk meningkatkan kognitif siswa dan meningkatkan cara berpikir kritis siswa. Meski demikian, tetap di bawah bimbingan seorang guru. Sarannya, berdasarkan dari kesimpulan di atas, bahwa pembelajaran secara online sebaiknya guru menerapkan model pembelajaran discovery learning. Dengan demikian, proses pembelajaran yang berlangsung
secara online ini dapat terlaksana dengan baik dan para siswa mampu memahami setiap materi yang diberikan dan dapat meningkatkan kognitif siswa. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian dari kami, terima kasih semuanya. Shalom.